Selama ini, kita sibuk menatap langit malam. Kita membangun teleskop raksasa, mengirimkan sinyal ke galaksi, menghabiskan triliunan dolar hanya untuk mengajukan satu pertanyaan. Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Namun bagaimana jika pertanyaan itu keliru? Bagaimana jika kita tidak perlu mencari sejauh itu? Izinkan saya hari ini mengajukan sebuah pertanyaan yang akan mengguncang pondasi identitas Anda. Kita adalah alien. Secara literal dan ilmiah kawan-kawan, kita adalah materi bintang yang sedang menjalani pengasingan sementara di bumi. Setiap atom karbon di DNA Anda, setiap atom besi dalam darah Anda adalah abu suci dari kematian bintang-bintang purba yang meledak dalam supernova. Kita adalah debu bintang yang sadar. Hari ini kita akan membongkar sains yang berlutut di hadapan misteri ini dan melihat bagaimana rahasia kosmik ini sudah tertulis dalam kitab suci, bahwa alam semesta dan diri kita sendiri adalah satu kesatuan. Bersiaplah untuk menyadari hakikat kosmik Anda, bahwa Anda bukanlah penduduk asli bumi, melainkan pewaris tahta kosmik. Mari kita mulai. Kita adalah alien. Teori bahwa manusia berasal dari debu bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta. Wahai jiwa-jiwa pengembara yang haus akan makna dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Sang Sumber dari segala sumber yang menganugerahkan kita karunia paling agung, kemampuan untuk merenung. Di tengah hiruk-pikuk bumi yang fana, kita kembali dipertemukan di ruang hening ini untuk membuka lembaran kisah yang jauh lebih tua dari ingatan kita. Malam ini, tataplah langit. Lihatlah jutaan titik cahaya yang barangkali telah mati jutaan tahun lalu. Kita sering bertanya dengan penuh harap, apakah ada kehidupan di sana? Apakah ada mereka yang sedang menatap kita dari kejauhan yang tak terbayangkan? Namun, izinkan saya hari ini memutar balik pertanyaan itu dengan sebuah bisikan yang mungkin akan menggetarkan inti kesadaran Anda. Bagaimana jika makhluk asing yang kita cari selama ini, yang kita sebut alien, adalah diri kita sendiri? Bagaimana jika kita bukanlah penduduk asli bumi, melainkan para pewaris tahta kosmik yang sedang menjalani pengasingan sementara, tertulis dalam DNA kita? Hari ini, kawan-kawan, kita akan membongkar sebuah rahasia ilmiah yang telah lama berbisik dalam spiritualitas kuno. Kita akan menguji teori yang mengatakan bahwa kita, manusia, sebenarnya adalah debu bintang yang sedang mengenakan wahana fana, menjalani pengalaman singkat yang kita sebut kehidupan. Ini bukan fiksi ilmiah Hollywood. Ini adalah sains yang berlutut di hadapan misteri agung penciptaan. Bagian 1. Ledakan yang memulai segalanya. Kisah pengorbanan kosmos. Mari kita lakukan lompatan paling ekstrim. 13,8 miliar tahun yang lalu. Tidak ada waktu, tidak ada ruang. Hanya satu titik singularitas. Dan kemudian, boom, Big Bang. Sebuah kelahiran yang begitu dahsyat, sehingga getarannya masih kita rasakan hingga detik ini. Awalnya, alam semesta kita hanya diisi oleh unsur paling sederhana, hidrogen dan helium. Bahan baku yang terlalu kasar untuk membangun kehidupan sekompleks diri Anda. Untuk menciptakan tulang, darah, lautan, dan planet dibutuhkan unsur yang lebih berat lagi. Karbon, oksigen, nitrogen, besi. Lalu, dari mana asalnya? Jawabannya adalah
dari kematian yang paling megah. Unsur-unsur berat ini tidak diciptakan di ruang kosong. Mereka ditempa, diolah, dan dimasak dalam inti bintang-bintang purba yang masif. Bintang-bintang itu adalah tungku alkimia ilahi. Mereka menanggung beban penciptaan, menyatukan atom-atom sederhana hingga mencapai batasnya. Dan ketika tugas mereka selesai, mereka mengakhiri hidup dalam sebuah supernova, sebuah ledakan kosmis yang lebih terang dari miliaran matahari. Bukan hanya sekedar ledakan, ini adalah pengorbanan kosmis yang brutal, namun paling indah, yang menyebarkan semua materi yang baru di tempat itu, semua karbon, oksigen, dan besi ke seluruh penjuru galaksi. Kita adalah abu suci. Kawan-kawan, kita adalah hasil dari kematian yang paling megah. Bagian 2. Jejak kosmik dalam tubuh kita. Arsip hidup alam semesta. Debu-debu bintang ini berkelana melalui kegelapan ruang dan waktu. Beribu-ribu tahun cahaya sebelum akhirnya berkumpul dalam gumpalan gas dan batuan, membentuk sistem bintang baru, mengelilingi matahari kita. Dan dari debu yang terkondensasi inilah planet bumi lahir. Di planet biru hijau ini, entah bagaimana debu kosmik itu merakit dirinya sendiri. Mereka mulai menari, berinteraksi, dan akhirnya menjadi sadar, menjadi kehidupan. Sekarang lihatlah tangan Anda, rasakan denyutan nadi Anda. 99% dari jasad fana yang Anda sebut diri ini tersusun dari 6 unsur utama yang semuanya ditempa di inti bintang. Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Setiap atom karbon yang menjadi kerangka rantai DNA-mu cetak biru kehidupanmu. Setiap atom oksigen yang kamu hirup yang membunuh kelelahanmu. Setiap atom besi yang mengalir dalam darahmu mengangkut kehidupan. Semua itu adalah hadiah warisan, bukan dari bumi. Anda tidak hanya tinggal di alam semesta. Anda adalah arsip hidup dari sejarah alam semesta. Kita adalah cara kosmos untuk mengalami, merasakan, dan mengenali dirinya sendiri. Dalam arti yang paling literal dan fisik, kawan-kawan, kita adalah alien. Kita adalah materi bintang yang sedang berkelana di sebuah planet untuk waktu yang sangat singkat. Bagian 3. Pertemuan sains dan spiritualitas. Kebenaran yang berbisik. Lalu, di mana posisi iman? Apakah penjelasan sains ini tentang ledakan dan debu mengurangi keagungan Sang Pencipta? Sama sekali tidak. Justru ini melipat gandakan kekaguman kita. Kami percaya sains dan spiritualitas adalah dua sayap burung yang sama yang membawa kita terbang menuju kebenaran. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Fusilat ayat 53. Perhatikan kata kuncinya, alam semesta, al-afaq, dan diri mereka sendiri, anfusihim. Ilmu pengetahuan modern baru sekarang membuktikan apa yang telah disampaikan ratusan tahun lalu, bahwa kebesaran kosmos tercermin dalam diri kita. Kita diajak untuk membaca bukan hanya satu kitab, tetapi 2 kitab sekaligus.
Ketika seorang filsuf kosmik mengatakan kita adalah cara alam semesta mengenal dirinya sendiri, itu bergema sempurna dengan sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi yang ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenal aku." Kita diciptakan dari debu bintang, diberi nafas dan diberikan kesadaran. Semua ini agar kita dapat mengenal alam semesta, mengenal diri, dan yang paling utama, mengenal sumber agung yang meniupkan ruh pada materi fana ini. Bagian 4. Makna bagi kehidupan kita sekarang. Panggilan kesadaran kolektif. Jika hakikat kita begitu epik, lalu apa artinya menyadari bahwa kita adalah debu bintang bagi hari ini, bagi kehidupan kita di bumi? Pertama, pelajaran tentang kerendahan hati atau humility. Jika seluruh planet bumi kita hanyalah setitik debu pucat yang melayang dan kita hanyalah materi bintang yang mengenakan kulit manusia selama kurang dari 100 tahun, lalu sebesar apa ego dan kesombongan kita? Pengetahuan ini harus melumerkan keangkuhan. Tidak ada ruang untuk merasa paling benar, paling suci, atau paling berhak. Kita semua sama, berasal dari debu bintang yang sama dan akan kembali menjadi debu yang sama. Kedua, pelajaran tentang keterhubungan atau interconnectedness. Kita terhubung bukan hanya dengan sesama manusia, tapi dengan segala sesuatu. Dengan pohon yang memberimu oksigen bintang, dengan air yang memantulkan langit purba, dengan musuhmu yang memiliki besi supernova yang sama. Mengapa kita saling merobek dan membenci? Jika kita semua adalah materi yang sama, kerusakan pada satu bagian adalah kerusakan pada seluruh matriks kosmik kita. Bumi bukanlah rumah, kawan-kawan. Ia adalah kapal induk kosmik yang membawa seluruh materi bintang ini melintasi kegelapan. Ketiga, pertanyaan spiritual tertinggi. Jika tubuh ini hanyalah wahana sementara bagi materi bintang yang abadi, lantas siapakah aku yang sebenarnya yang sedang menonton video ini? Apakah kesadaran ini? Inilah puncak perjalanan kosmik kita. Perjalanan mengenal alam semesta pada akhirnya akan membawa kita kembali untuk merenungkan siapakah diri ini. Penutup, sebuah surat cinta dari bintang-bintang. Jadi, apakah kita alien? Ya, dalam arti yang paling indah dan mendalam. Kita adalah anak-anak dari bintang-bintang. Setiap napas yang kita ambil adalah bagian dari napas kosmos. Setiap denyut jantung kita adalah gema dari ledakan bintang purba. Kita bukanlah makhluk asing yang tersesat di bumi. Kita adalah bumi itu sendiri yang kini bangkit, menjadi sadar, dan mulai memahami kisah kelahirannya yang epik. Kawan-kawan denyar semesta, mari kita bangkitkan kesadaran kolektif ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai warisan kosmik ini. Lain kali, ketika kau memandang langit malam, yang kau lihat bukanlah sesuatu yang asing. Kau sedang memandang rumah leluhurmu yang sangat jauh, dan di dalam dirimu mereka bersinar. Jika kisah tentang asal-usul ini membuat jiwa Anda bergetar, jika Anda merasakan getaran kesadaran kosmik ini, bantu denyar semesta menyebarkan cahaya ini. Klik tombol like, share, dan yang terpenting, subscribe, agar lebih banyak jiwa yang terbangun dan menyadari hakikat kosmik mereka. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mendoakan kedamaian bagi setiap atom di semesta ini. Ya Tuhan, Sang Sumber dari segala sumber,
Sucikanlah debu bintang dalam diri kami ini. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sadar, yang memahami bahwa setiap ciptaan adalah manifestasi agung-Mu. Limpahkan hikmah dan berkahilah perjalanan kami di bumi yang fana ini, agar kami kembali kepadamu dalam keadaan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di perjalanan menuju makna berikutnya. Salam semesta dan cintai kosmos dalam dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.